Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini tadi saya dari Polda Surabaya mau ngurus ini eh, cabut berkas dari Bekasi, dari Jawa Barat. Kemarin itu dari penjual itu sudah dikirim satu bundle begini, isinya banyak sekali. Apa saja isinya nanti akan kita bahas. Kenapa saya harus ke Polda, nah itu nanti juga akan kita bahas. Oke, kemarin datang itu sekitar 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Nah terus setelah datang, terus saya bawa ke Samsat. Setelah saya bawakan Samsat, di sana wajib untuk cek fisik lagi. Nah ini cek fisik lagi, jadi cek fisiknya itu 2 kali di Samsat setempat. Jadi pertama itu adalah bantuan cek fisik, ya, bantuan cek fisik yang pertama. Ini itu bantuan cek fisik yang pertama untuk cabut berkas dari Bekasi. Ini cek fisik bantuan ya, ini yang pertama dulu sekitar bulan Januari atau Februari, saya lupa. Setelah itu bantuan cek fisik ini saya kirim lagi bersama BPKB ke penjual untuk cabut berkas di sana. Apa saja isinya cabut berkas kemarin itu, isinya setelah datang itu semua ini banyak banget. Berapa sih cabut berkas? Nah nanti kita bahas juga. Ini adalah yang kedua, yang kemarin yang di Samsat sini. Jadi kemarin itu cabut berkas itu dikirim kembali ke saya itu setelah dari Bekasi. Itu yang pertama adalah ini, pertama isinya adalah cek fisik bantuan, terus keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Bekasi, dan fotokopinya. Tidak tahu ini fungsinya untuk apa. Terus BPKB. Setelah BPKB itu fotokopi ini tidak perlu kita bahas, langsung saja yang penting. Ini fotokopi ini surat keterangan pengganti arsip. Tidak tahu ini gimana, saya juga belum begitu paham ya. Dari Jakarta, ini asli. Terus daftar kelengkapan dokumen mutasi nomor luar daerah ini. Terus ini juga tentang pengantar mutasi, ini dari Polda Metro Jaya ke sini ya. Terus berikutnya adalah berita acara pencarian arsip BPKB. Terus surat kartu induk BPKB registrasi pertama dulu, jadi 2014 dulu itu pasti ada ini di pengarsipan pusat, itu pasti ada. Terus ada lagi yang enggak tahu ini kenapa kok dilempit begini ya, isinya saya juga kurang begitu paham. Jadi tulisannya plat kuning begitu. Terus ini ada faktur, terus ada, kalau saya baca tadi, ini adalah registrasi pertama saat mobil keluar. Ya, karena ini tertanggal semuanya itu 2014. Oke. Ini di tempat mungkin sudah tidak penting. Terus ini adalah surat kehilangan STNK dari Jakarta sana. Kemungkinan kenapa harus ada ini, karena memang beberapa saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata memang kalau tidak ada STNK itu tidak bisa mutasi. Terus bagaimana caranya? Karena memang bekas taksi itu kebanyakan tidak ada STNK, maka mereka mencarikan surat keterangan hilang STNK. Sebenarnya kemarin itu saya juga sudah buat surat kehilangan STNK. Untuk apa? Untuk cek fisik bantuan. Jadi cek fisik bantuan di tempat saya itu kalau tidak lengkap maka tidak dilayani. Maka caranya bagaimana kalau tidak ada STNK-nya? Maka caranya adalah cari surat kehilangan STNK, terus melengkapi sama BPKB, nanti baru akan dilayani cek fisik bantuan. Kalau tidak begitu tidak bisa. Nah kemarin itu
surat kehilangan STNK saya itu juga saya kirim, ternyata di berkas ini ternyata nggak ada, dan itu sudah digantikan dengan sama juga surat kehilangan STNK, tapi bukan punya saya. Jadi sepertinya ini nyari lagi, nggak tahu, mungkin karena tempatnya kemarin saya cari di Kediri, kemungkinan tidak logis mungkin ya, karena ini kan Jakarta atau Bekasi sana jauh lah pokoknya. Mungkin itu mungkin. Terus berikutnya ini ada, nggak tahu, ini lembar warna biru, tulisannya formulir permohonan mutasi luar daerah. Nah ini, jadi ini BPKB tidak diblokir, telah terdaftar mutasi dan sebagainya, sudah dimatikan dan sebagainya. Terus berikutnya ada keterangan bagian komputer mengenai Badan Pendapatan Daerah. Jadi ini adalah print dari pajak mulai pertama hingga terakhir. Nah ini print pajak, saya cek ini benar pajaknya tahunan 2014, 2015, 2016, 2017. Nah karena memang saya tahu pajaknya matinya iya setelah ini. Nah itu yang bayar siapa, itu sudah include dengan satu paket cabut berkas tadi, yang bayar sana, penjualnya. Oke, berikutnya ini adalah berita acara penerimaan dokumen angkutan umum. Nah, ini juga tertanggal 2014. Nah, ini sepertinya dulu adalah pendaftaran untuk sebagai taksi sepertinya. Terus ada juga surat pelepasan hak. Nah, ini surat pelepasan hak itu tetap dilampirkan ternyata. Ini surat pelepasan hak. Terus ini adalah kwitansi pembelian, enggak tahu ini fungsinya untuk apa, kurang begitu paham. Ini surat kehilangan STNK tadi juga. Terus ini adalah kopian dari Samsat sepertinya, bahwa STNK-nya itu, ini ada kopian STNK yang ada di sistem mungkin ya, karena STNK aslinya nggak ada. Kemarin saya buka itu memang ini ada. Jadi ini STNK-nya ini berlaku sampai 28 November 2019. Nah, saya tahunya ini itu setelah pengiriman cabut berkas ini sampai, karena dulu itu saya beli itu cuma dikasih mobil sama fotokopi STNK yang udah mati, itu saja. Jadi ini nggak ada. Taunya kemarin ternyata di dalamnya ada ini, nggak tahu saya juga fungsinya untuk apa. Nah ini seperti ini. Terus berikutnya ini ada dari Dinas Perhubungan. Nah ini surat pengantar perubahan STNK dari plat kuning menjadi hitam, bla 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 dan sebagainya. Ini penghitaman namanya, orang menyebutnya penghitaman. Plus ini ada BPKB dan sebagainya, fotokopi BPKB dan sebagainya. Terus ada faktur juga, faktur ini ya, ini fakturnya ada taksi ya, fakturnya ini ada faktur, ada sertifikat apa ya, ini sertifikat, saya kurang begitu paham. Nah ini adalah apa namanya, cek fisik pertama kendaraan baru. Nah, untuk mengurus BPKB dan sebagainya itu pasti ya ini. Terus ini juga dari Express, surat kuasa dari Express. Terus ini surat-surat keterangan bahwa dia adalah taksi dan sebagainya. Ini adalah formulir permohonan STNK untuk taksi. Nah cuma itu aja. Terus kemarin setelah saya mutasi masuk ke daerah saya, ternyata setelah dicek fisik yang kedua, setelah saya masukkan ke bagian loket, ternyata setelah dicek diminta untuk ke Polda. Ke Polda ngapain? Ke Polda itu kemarin bilangnya itu semua berkas ini sampean kirim ke Polda mas. Sampean ke Polda nanti cross check gitu aja. Nah hari ini tadi saya berangkat jam 4 dari Kediri sampai Surabaya itu sekitar jam setengah 8 itu sampai Surabaya. Setelah itu saya tadi urutan kedua
karena kan pagi banget. Nah, terus saya tadi selesai sampai jam 9. Jam 9 saya sudah selesai ngurus cross check. Jadi ini semua itu dibawa ke Surabaya. Oh ya, mohon maaf. Kemarin itu ada namanya apa ya ini? STNK pajak perpanjangan pajak. Nah, perpanjangan pajak ini bilangnya itu adalah surat jalan. Ini keterangannya surat jalan perpanjangan pajak hanya sampai tanggal 20 bulan 4 2020. Nah, ini saya dapatkan setelah sudah sepaket dengan cabut berkas ini. Sepertinya pajak tunggakan itu sudah include sama paketan cabut berkas. Ini pun juga sama, sudah paketan dengan cabut berkas. Nah, saya dengar-dengar gitu. Nah, kemarin itu dari Samsat sini juga mengatakan, Mas, kalau mobilnya dibawa keluar, ini copot aja, ini dibawa, yang lainnya dibawa ditaruh di rumah biar aman. Nah, ini aja dibawa, nanti kalau ada pengecekan lalu lintas, pengecekan surat-surat, cukup bawa ini aja sama fotokopi BPKB untuk penguatan. Kalau ini aja sebenarnya katanya nggak apa-apa selama masih berlaku. Nah, seperti itu katanya dari Samsat sini kemarin tuh gitu. Makanya saya kalau kemana-mana bawa ini dulu. Sebelum ada ini saya kemana-mana khawatir, deg-deg ser. Hanya malam saya mau keluar. Kalau enggak malam saya enggak berani keluar. Itu mulai kapan? Mulai November mobil itu dikirim. Jadi November, Desember, Januari, Februari 4 bulan itu mobil cuma di rumah ngadem. Seperti itu. Nah, tadi itu cross check itu ngapain saja? Nah, ini tadi masuk ke loket cross check. Setelah masuk loket cross check, lalu dicek-cek nggak tahu apa, dikasih apa begitu, terus diminta untuk verifikasi BPKB. Setelah itu semua berkas ini saya bawa untuk verifikasi BPKB. Setelah verifikasi BPKB selesai, dapat ini surat keterangan cross check 1 lembar. Ini mengatakan bahwa bla 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 ekspres dan sebagainya, dan ini faktur BPKB. Jadi intinya tadi saya tanyakan kepada petugasnya, Mas, cross check itu apa sebenarnya? Oh, cross check itu adalah ngecek apakah BPKB ini benar-benar tembus dan asli. Apakah mobil ini dulu pernah dilaporkan pencurian atau kejahatan apa seperti itu. Kalau mobil itu tidak pernah kayak gitu, maka ini tembus. Nah, ini pun dikatakan asli dari pengecekan itu. Tidak tahu yang dicek yang mana. Nah, saya juga tidak tahu. Katanya yang dicek yang BPKB-nya sama di komputernya kalau BPKB ini tidak asli maka tidak akan lolos, seperti itu. Terus berapa biayanya cross check? Tadi saya ke Surabaya itu no biaya, jadi gratis. Jadi nggak ada biaya sama sekali. Pengurusan berkas-berkas saya, cek fisik semuanya itu juga semuanya masih gratis. Kemungkinan bayarnya itu setelah nanti ini saya masukkan ke Samsat untuk yang terakhir kalinya. Untuk apa? Untuk penerbitan STNK baru dan pajak. Mungkin itu baru bayar. Jadi dari kemarin-kemarin itu saya nggak bayar. Cuma ya saya ngasih tips lah. Kasihan yang ngecek fisik ini, karena tahu sendiri kalau Limo, Vios atau Yaris itu ininya geseknya itu sulit karena nomornya ada di dalam di mesin yang bagian dalam, jadi tangannya itu kepanasan kena mesin yang panas. Nah, itu saya kasih beberapa gitu aja untuk beli rokok, kasihan sama panas-panasan. Itu aja sih. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi kira-kira berapa biayanya
total nanti saat saya selesai dapat STNK yang baru dengan atas nama saya. Oh ya, berapa biaya cabut berkas? Biaya cabut berkas itu adalah 3.500.000. Jadi cabut berkas saja dari Bekasi atas nama saya, belum include dengan yang memasukkan berkas di sini. Belum, masih cabut saja itu 3.500.000. Seperti itu. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.